Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maitun Wulandari. Kali ini kami kembali melanjutkan tugas laporan baca pada keseluruhan bab kedua buku The Honest Truth About Dishonesty oleh Dan Ariely. Oke, langsung saja. Menurut pemahaman saya, dari buku ini dimulai dari sebuah lelucon kecil. Di sini menceritakan bahwa anak-anak belajar etika itu dari orang dewasa. Jadi, contoh kecil seperti ini bisa membentuk pola pikir mereka soal kejujuran. Jadi, mereka itu meniru kelakuan orang dewasa. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bisa melihat betapa besar pengaruh uang terhadap ketidakjujuran. Ternyata orang lebih mudah curang kalau yang mereka curi itu bukan langsung berupa uang tunai, tapi sesuatu yang bernilai uang. Nah, ini menciptakan zona abu-abu di mana orang bisa menipu sedikit tapi masih bisa membenarkan perilaku mereka secara moral. Kemudian selanjutnya, ternyata pengingat moral itu juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam eksperimennya, saat peserta diminta mengingat 10 perintah agama atau kode etik sebelum ujian, tingkat kecurangan turun drastis meskipun mereka bukan orang yang religius. Artinya kita butuh pengingat secara rutin, pengingat moral ya, dalam bentuk misalnya kita menulis di tempat-tempat yang bisa kita lihat, harus kita latih. Ternyata kejujuran itu butuh latihan. Nah, Ariely menyebut bahwa ini fenomena Padje faktor, membenarkan tindakan tidak jujur dengan alasan semua orang juga melakukannya atau tidak ada yang dirugikan secara langsung. Faktor yang mempengaruhi kecurangan, misalnya yang pertama bisa membenarkan perbuatannya, ya, kemudian melihat orang lain curang duluan. Terus melihat situasi yang membuat kecurangan terasa tidak parah. Jadi di bab ini Ariely menunjukkan lewat eksperimennya bahwa orang mau curang asal bisa tetap merasa dirinya baik. Kita sering membenarkan kecurangan kecil supaya tidak merasa bersalah. Selama ini kita bisa bilang, ini cuma sedikit, maka kita lebih berani menipu. Jadi secara keseluruhan menurut pemahaman saya, semakin besar kemampuan kita untuk membenarkan tindakan kita, maka semakin besar juga kemungkinan kita akan curang. Jadi dari itu kita harus sadar bahwa pikiran kita bisa menipu diri kita sendiri. Jadi jujur pada diri sendiri itu sangat penting ya teman-teman, untuk menghindari rasa bersalah, untuk membangun rasa percaya diri, dan supaya kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Demikian pemahaman saya secara keseluruhan di bab 2 ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.